Shalom, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Sebab di dalam komunitas ini kita beribadah pada hari Rabu jam 4 dan kita boleh berjumpa lagi di live streaming khususnya kepada seluruh komunitas GPSDI Eklesia Makassar. Sebelum saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan, kita akan bacakan firman Tuhan ini, tapi kita berdoa. Bapa di surga, sore hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh berkumpul bersama dengan seluruh komunitas gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Eklesia Makassar, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai bekal di mana hari-hari terakhir ini Tuhan kami hanya berbicara secara live streaming, tetapi kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Itulah sebabnya kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan hidup kami Tuhan, sehingga kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu. Seringkali kami selalu bersalah dalam berkata-kata, salah dalam bertindak, salah dalam Tuhan berbicara kepada orang lain. Mungkin kami sudah menyakiti orang lain, tapi hari ini Tuhan biarlah kuasa darah-Mu datang menyucikan kehidupan kami. Dan kami siap untuk Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan seluruh komunitas yang mendengarkan yang sementara live pada sore hari ini. Engkau berkati. Dan kami akan bawakan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh jahat, sakit penyakit, roh-roh mantra sihir, roh-roh penghalang kami ikat patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Haleluya. Amin. Salam komunitas Eklesia Makassar, jumpa kembali bersama dengan Gembala dalam siaran dari kami khotbah online. Dan saat ini sebelum saya akan bacaan kebenaran firman Tuhan, kami menyapa setiap komunitas. Kami punya harapan bahwa setiap komunitas tetap eksis di rumah masing-masing. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judul, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya akan memberikan khotbah ini dengan judul Keajaiban Doa. Kita mendengar bahwa Petrus di dalam penjara karena pada waktu itu hari raya roti tak beragi. Jadi menjelang Paskah ini kita melihat bahwa Petrus ditangkap di dalam penjara. Kita boleh melihat dan kita boleh membaca bahwa penjagaan Petrus di dalam penjara begitu ketat sehingga dia tidak bisa keluar secara logika karena dijaga oleh 4 regu. Tetapi kita boleh melihat Petrus dipakai secara luar biasa dan di dalam penjara itu apa yang dilakukannya? Petrus berdoa menyembah Tuhan dan menyanyikan puji-pujian di dalam penjara. Walaupun Petrus di dalam penjara, tetapi
sidang jemaat mendoakan Petrus. Dan pada waktu itu Petrus berdoa dan terjadi, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Pintu penjara itu, saudaraku, terjadi gempa dan terbuka sendiri. Lalu pada waktu itu malaikat Tuhan menepuk bahu Petrus dan gugurlah rantai ikatan daripada Petrus. Semua katakan bahwa keajaiban doa, saudaraku, tidak bisa dibatasi dengan akal pikiran manusia. Keajaiban doa tidak bisa dibatasi dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila sungguh-sungguh dia akan sangat besar kuasanya. Nah, kita boleh melihat ketika sidang jemaat dengan tekun mendoakan Petrus dalam penjara. Saya yakin dan percaya bahwa doa itu tidak terbatas. Firman Tuhan berkata, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tidak terbatas pada ruang dan waktu. Di dalam perkumpulan jemaat itu, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa. Karena itulah sebagai satu senjata orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap berdoa. Di dalam Tesalonika berkata pasal 5 ayat 16-18 itu katakan, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, apa yang terjadi? Apa reaksi saudaraku ketika kita berdoa kepada Tuhan? Maka kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Maka terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Terjadi apa, saudaraku? Pintu penjara terbuka. Rantai, saudaraku, di tangan Petrus terlepas. Dan saudaraku, ketika itu kepala penjara sangat takut. Dia katakan, apa yang harus dia buat? Saudaraku, penjagaan yang begitu ketat. Kita boleh melihat bagaimana penjaga penjara ini dia mau bunuh diri. Tetapi Petrus berkata, bertobatlah. Saudaraku, dalam penjara, kepala penjara ini benar-benar karena takut. Dan dia melihat bahwa mujizat luar biasa terjadi. Maka saudaraku, kepala penjara ini bertobat. Nah, ketika Petrus keluar dari penjara itu, dia juga seperti bermimpi. Antara nyata, antara bagaimana dia ada dalam penjara dan dia sudah keluar. Karena itulah doa dari sidang jemaat. Semua katakan kepada kita semua bahwa di tengah-tengah pandemi ini COVID-19, saya yakin keputusan kita hanya banyak berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita boleh melihat ketika Petrus keluar dari penjara, dia mengetuk pintu di rumah jemaat. Dan jemaat pada saat itu sementara berdoa. Ada seorang wanita bersama Rode, dia kaget karena dia mendengar ketukan daripada Petrus dan dengarkan suara Petrus. Kenapa saudaraku dia kaget? Karena Petrus ada dalam penjara. Tetapi itulah dikatakan keajaiban doa. Saudaraku, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa jika kita sehati sepikir, seluruh komunitas selalu berdoa. Maka kita boleh melihat Rode dikatakan mengigau. Artinya mengigau itu antara mimpikah ataukah dia lihat, tetapi sepertinya jemaat tidak percaya bahwa Petrus sudah keluar dari penjara. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu Rode dikatakan, mungkin engkau mimpi, engkau mengigau. Rode dikatakan, tidak, ini adalah suara Petrus. Lalu saudaraku, dalam kebingungan Rode membuka pintu. Benar, Petrus sudah keluar dari penjara. Dan semua katakan kepada kita semua, seringkali kita berdoa seperti kita ragu. Seringkali kita sudah berdoa, kita sudah naikkan, kita punya permohonan doa, kita tidak percaya bahwa doa itu, saudaraku, Tuhan akan menjawab melebihi apa yang kita pikirkan. Di sini kita boleh melihat keajaiban doa. Ibu-ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kita harus tekun berdoa supaya kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini, saudaraku, mungkin kita jauh, tetapi doa kita dapat mempersatukan seluruh komunitas Eklesia Makassar. Dan saya yakin bahwa kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa
kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, kaum wanita, kita harus bersatu, walaupun kita berbeda tempat, tetapi doa kita, saudaraku, setiap hari kita bangun. Jangan kita bangun, saudaraku, kita tidak berdoa, tapi kita langsung lakukan aktivitas tanpa doa. Karena doa itu akan memagari kita sepanjang hari. Ada kekuatan, saudaraku, ada berkat Tuhan jika kita datang kepada Tuhan. Kaum wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu muda, sebagai seorang ibu yang patut mengajar kepada anak-anaknya, kepada ibu-ibu muda, demikian pula gembala menasehati kepada seluruh kaum wanita. Saat ini mungkin, saudaraku, kita pikir di mana lagi kita boleh mendapat berkat, di mana lagi kita mau mendapat bahan makanan. Satu hal, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Burung-burung di udara dia tidak pernah menanam, tapi Tuhan tetap pelihara. Lihatlah bunga-bunga di padang, dia tetap cantik karena Tuhan yang pelihara. Kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat. Karena iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan saya dan saudara berkat-berkatnya. Saya yakin pemeliharaan Tuhan sempurna bagi seluruh kaum wanita, dan dengan kekuatan daripada Tuhan kita boleh merasakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Petrus keluar dari penjara karena ada jemaat Tuhan yang senantiasa berdoa. Saya mau katakan kepada kita semua, walaupun kita ada, saudaraku, terpisah di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus berdoa senantiasa di dalam Tuhan. Tenang, berdoa, dan Tuhan akan memperlihatkan keajaibannya. Itulah sebabnya saat ini terima kasih untuk seluruh kaum wanita yang senantiasa juga berdoa untuk gembala, sehingga kita boleh sehat, kuat, diberkati, dan kita tetap merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.